Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Ya, welcome yang baru join. Jadi di video kali ini kita akan kembali mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari Bitcoin. Ya, dan hari ini kita berada di tanggal 26 November 2025. Seperti biasa pembahasan kita akan bawa dulu dari kondisi makroekonomi ya, karena kita perlu untuk melihat jangka panjangnya atau scoop besarnya market ini seperti apa. Gitu. Jadi kemarin Amerika Serikat merilis data PPI inflation. Ya, ini adalah inflasi dari sudut pandang produsen dan hasilnya adalah data menunjukkan core PPI mana dia? Sorry, PPI secara month over month ya itu mengalami penguatan dari minus 0,1 menjadi 0,3. Tapi biasanya data acuan yang dipakai itu adalah data year on year-nya. Ini aku setting dulu. Eh, Jadi data inflasi ini merupakan data yang penting yang digunakan oleh The Fed dalam hal menggunakannya sebagai acuan apakah di bulan depan, bulan Desember, itu The Fed melakukan rate cut atau seperti apa. Nah, ini datanya guys. Secara core PPI year on year itu mengalami yang namanya penurunan dari yang sebelumnya 2,9 turun menjadi 2,6. Berarti ini inflasi turun ya. Terus data PPI year on year-nya itu bertahan di 2,7. Ya, kalau PPI yang core itu biasanya tidak menghitung biaya makanan sama energi. Sementara kalau data yang PPI biasa ini menghitung semuanya. Itu. Yang mana yang menjadikan acuan sebenarnya keduanya. Ya, dan kalau kita lihat dari probability The Fed untuk rate cut di bulan Desember kembali menguat ya. Kemarin kalau nggak salah itu ada di 71, sekarang udah di 79,8. Jadi ini gede banget kemungkinannya The Fed akan rate cut, otomatis market crypto merespon lebih dulu sebelum newsnya muncul. Jadi kenapa market kripto kok belakangan naik? Karena ini adalah bentuk dari antisipasi pasar untuk data rate cut yang akan kita temukan di bulan Desember nanti. Itu. Jadi market sudah mengantisipasi lebih dulu dibandingkan ketika newsnya muncul. Dan hari ini kita akan dapat data tambahan guys. Ada data GDP dari Amerika Serikat jam setengah 9 malam. Kemudian ada data initial jobless claim. Ini data penting banget ya. Tentang klaim pengangguran awal. Lalu ada new home sales. Core PCE index. Ya, dan juga PCE index hari ini. Wow. Ini data inflasi lagi guys. Ini data PCE ini adalah data acuan yang selalu digunakan oleh The Fed dalam mengambil keputusan terkait dengan suku bunga. Jadi akan sangat menarik buat kita perhatikan rilis datanya akan seperti apa. Jadi malam hari ini bakalan sangat volatil. Moga-moga kalau datanya juga bagus, harusnya inflasi turun. Well, kita akan coba lihat dari sudut pandang yang lain ya. Ini juga bisa menjadi sebuah data tambahan sebagai acuan. Kira-kira saat ini investor itu lagi akumulasi atau enggak ya? Nah, kalau kita lihat dari Bitcoin Spot ETF, BlackRock ada arus keluar sekitar 149 juta US dollar atau kalau di total per tanggal 24 November ya, outflow dari ETF itu sebesar 151 juta US dollar. Ini arus keluar nih. Sementara berbeda dengan Bitcoin ya, Ethereum spot ETF justru mendapatkan inflow sekitar 96,67 juta US dollar. Kemudian XRP ETF juga mendapatkan inflow sangat masif ya, 164 juta US dollar. Ini gede banget teman-teman. Kemudian dilihat dari Solana juga masih konsisten inflow sekitar 57 juta US dollar masuk. Nah, ini pendatang baru kita, Dogecoin ETF. Dogecoin ETF ini sudah mulai diperdagangkan dan satu-satunya yang menyediakan adalah Grayscale. Tapi belum ada inflow, belum ada data sama sekali. Litecoin ETF nggak ada kabarnya. Kabar ini ada sedikit inflow tapi cuma 400 ribuan saja ya, nggak terlalu signifikan mempengaruhi atau memberikan dampak ke pasar. Sementara untuk aktivitas trading futures kemarin relatif kecil karena yang kena likuidasi itu cuma sekitaran 200 jutaan. Biasanya yang dikategorikan besar itu kalau udah di atas 500 jutaan yang kena liquid. Ya, kemarin market cukup lesu dari segi futures marketnya.
Kemudian ada beberapa update juga datang dari strategi. Ya, strategi baru aja melakukan diversifikasi atau melakukan diversifikasi penyimpanan Bitcoin mereka, dan dia stay away dari custodian Coinbase. Ya, artinya dia diversifikasi, dia pindahkan ke beberapa custodian lain untuk menyimpan aset kripto atau Bitcoin yang dimiliki oleh MicroStrategy. Ini kalau kita lihat kemarin ada perpindahan ya, dari Coinbase Prime dipindahkan ke MicroStrategy wallet. Gitu. Ini juga beberapa kali ada perpindahan dari Fidelity ke Fidelity Custody. Interesting sih. Jadi strategi sendiri tidak menyimpan semua Bitcoin-nya di satu wallet, tapi dipisah-pisah guys, sebagai bentuk diversifikasi pertahanan kalau seandainya ada something yang bisa merugikan gitu ya, siapa tahu kena hack atau lain sebagainya. Kemudian Metaplanet dikabarkan juga raising more money to buy Bitcoin, akan mencari pendanaan baru untuk membeli Bitcoin lebih banyak. Ya, saat ini sudah terkumpul sekitar 150 juta US dollar untuk kedepannya akan dibelikan Bitcoin lagi. Itu. Ini adalah Metaplanet, salah satu perusahaan asal Jepang guys yang memang sudah menjadikan cadangan gininya mereka, perusahaan mereka itu dalam bentuk Bitcoin. Kalau kalian lihat dari token balance history, itu mereka belum sama sekali melakukan pembelian di bulan November. Mungkin dari November awal ini belum sama sekali melakukan pembelian, tapi tidak juga melakukan penjualan. Jadi dia masih keep holding aset Bitcoin yang sudah dimiliki, yang sudah start diakumulasi itu dari 2024 kemarin. Nah, ini ada kabar dari Waller ya, Fed Waller. Ini adalah anggota dari Fed, teman-teman. Jadi Desember cut appropriate, but January action more are certain. Jadi bisa dibilang bulan Desember kemungkinan memang Fed ini akan rate cut, tapi di bulan Januari belum tentu. Semua akan penuh dengan ketidakpastian. Itu. Jadi Fed Waller ini adalah salah satu anggota Fed yang memang cenderung dovish ya dalam outlook-nya saat ini. Itu dimana dia melihat memang secara data seperti inflasi itu udah mulai mereda, kemudian juga data penganggurannya meningkat. Jadi dengan kata lain memang kebijakan untuk menurunkan suku bunga di bulan Desember ini dirasa sebagian besar oleh anggota Fed sudah merupakan langkah yang tepat. Itu dengan ekspektasi ya tentu saja ini bisa memperbaiki kondisi perekonomian secara makro. Gitu. Jadi intensitas Fed itu bukan buat menyerang kripto atau Bitcoin teman-teman, tapi murni untuk menyelamatkan ekonomi pasar Amerika Serikat. Dan tentu saja market kripto itu adalah market yang paling sensitif sama yang namanya interest rate decision. Jadi market akan bergerak lebih dulu sebelum ada newsnya. Kemudian dari berita yang lain adalah dari SEC ya. SEC ini OJK-nya Amerika Serikat gitu. Jadi Komite Penasehat investor SEC membahas tokenisasi ekuitas dan dampaknya terhadap pasar pada pertemuannya tanggal 4 Desember guys. Jadi 4 Desember ini ada pertemuan nanti untuk SEC membahas tentang dampak daripada pasar serta investor terhadap aksi tokenisasi ekuitas. Itu. Nah, berita terbaru datang dari CoinDesk juga. Sekarang sudah terpantau survei ya, teman-teman. Cina itu merupakan miner Bitcoin terbesar, nomor 3. Ya, dia menguasai sekitar 14% dari total share yang ada di dunia. Gitu. Jadi negara Cina walaupun kita tahu dia bisa dibilang negara yang anti sama kripto, tapi di dalamnya tidak seperti itu, guys. Banyak orang yang bilang Cina itu komunis cuma di luar aja, tapi di dalamnya ya tetap aja kapitalis gitu ya. Dan ya bisa dibilang ini merupakan salah satu pondasi kuat juga nih bagi para Bitcoin holder, di mana Bitcoin itu bisa dibilang memang saat ini ditawarkan oleh banyak instansi, institusi keuangan dalam bentuk ETF. Tapi jangan salah, mereka yang ada di belakang layar yaitu para miner ini sudah tersebar di seluruh dunia gitu. Jadi untuk mematikan Bitcoin tentu saja harus mematikan semua miner karena miner ini adalah validatornya. Jadi selama masih ada internet sama listrik, selama itu Bitcoin akan eksis gitu.
Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman buat melihat data penting apa dari on-chain, guys. Ini adalah data on-chain ya. Accumulation trend core volume 2. Ini sorry agak nggak bisa di zoom out ya, teman-teman. Tapi di sini aku coba bacakan ya. Jadi pada intinya adalah pemilik Bitcoin besar atau orang-orang yang punya Bitcoin antara 1.000 sampai 10.000 sekarang masih dalam kondisi yang negatif. Artinya mereka cenderung mengurangi posisi mereka. Akan tetapi, kalau dari retailnya, mereka yang punya Bitcoin antara 1 sampai 10 itu masih dalam kondisi selling. Artinya ini pemegang Bitcoin kecil masih pada jualan. Sementara mereka yang pegang 100 sampai 1.000 Bitcoin justru tetap konsisten melakukan akumulasi. Nah, berarti kalau kita lihat dari data ini, gap-nya lumayan kerasa ya. Di mana mereka yang paling puncak nih, artinya mereka long term holder itu masih aktif buat jualan. Sementara yang di bawah, para retail ini panik karena harga Bitcoin-nya turun. Sementara yang di tengah-tengah, mereka yang saat ini bisa dibilang menjadi penopang, Bitcoin mampu rebound dari level 80.000 dan sekarang sudah di 86 sampai 87.000. Jadi yang menopang pergerakan Bitcoin sekarang ini adalah mereka kelas menengah gitu, kelas menengah dari pasar. Kemudian juga ini guys, rare bottom signal flashing ya. Rasio sharp Bitcoin telah anjlok ke wilayah 0, level terakhir yang terlihat sebelum pembalikan arah besar di tahun 2019, 2020 dan juga 2022. Jadi menurut data dari CryptoQuant ya menunjukkan saat ini Bitcoin sudah dekat dengan area ini. Zona 0 ya. Zona 0 ini dalam artian adalah ini adalah zona di mana Bitcoin ini potentially bottoming. Itu dia sudah dekat sih, walaupun dia belum nyentuh ya, tapi ini udah mulai dekat. Artinya bottom udah mulai dekat sama Bitcoin gitu. Ya itu sih, tapi yang namanya belum bottom berarti masih ada kemungkinan buat turun dong ke depannya. Nah ini dia guys, Grayscale Dog ya. Wih, keren banget ya. Tuh, Dogecoin ETF dari Grayscale ya sudah resmi hari ini, which is good lah ya untuk market. Kemudian lanjut teman-teman, negara bagian Texas, Amerika Serikat ya, ini adalah menjadi negara pertama yang membeli Bitcoin dengan total pembelian sekitar 10 juta US dollar. Ini dibeli tanggal 20 November kemarin di sekitaran harga 87.000. Wow. Sudah mulai nih teman-teman akumulasi dari negara bagian Amerika Serikat. Karena kita tahu kemarin ketika Presiden Trump maju ya kan, dan dia sudah mengatakan nih dalam kampanyenya kalau dia akan menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota Bitcoin. Caranya gimana? Yaitu program akumulasi 1 juta Bitcoin oleh Amerika Serikat. Dan ini sudah dilakukan oleh negara bagian mereka sendiri, yaitu bagian negara Texas. Oke, good news. Kemudian Polymarket mendapatkan approval dari CFTC. CFTC ini kayak Bapepti-nya. Kalau di Indonesia namanya Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Ya kayak gitulah. Polymarket baru aja mendapatkan pengawasan dari CFTC ya, dan dia sekarang full operate untuk US exchange. Jadi sudah bisa menawarkan untuk perdagangan spekulasi untuk Amerika Serikat. Gitu. Kemudian ada Vitalik Buterin nih, kawan kita guys. Vitalik Buterin dia ada pertemuan, ya gitulah ya. Jadi intinya adalah di dalam pertemuan tersebut Vitalik Buterin itu dia mewanti-wanti tentang adanya BlackRock accumulation. Ya, dia melihat, dia menyoroti atau dia mungkin beropini gitu ya. Ada dua hal yang kita harus waspadai dengan akumulasinya BlackRock terhadap Ethereum. Yang pertama itu adalah ini, ketika BlackRock dan institusi yang lain sudah terlalu besar, mereka mengasingkan orang-orang yang benar-benar peduli terhadap desentralisasi. Maksudnya gini, ketika institusi itu sudah pada masuk ke pasar Ethereum, Vitalik Buterin itu khawatir kalau investor besar ini justru malah mengabaikan kepentingan dari ekosistem dan komunitas yang dibangun. Karena otomatis kalau dia masuk kan ada kayak intervensi gitu ya. Jadi institusi yang punya kepentingan buat cuan-cuan-cuan
itu bisa dibilang turut mengambil kebijakan atau keputusan di dalam konsensusnya Ethereum, dan itu dikhawatirkan akan mengganggu desentralisasi. Dan yang kedua adalah institutional pressure yang mempressing mereka-mereka yang punya posisi-posisi atau pemimpin di wilayah dari Ethereum Foundation, dan ini akan bisa merusak aksesibilitas dari Ethereum itu sendiri. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan Ethereum ini bisa sangat ditekankan untuk pencarian profit gitu. Itu sih yang menjadi kerisauan dari Vitalik Buterin. Nah, ini satu update juga datang dari Cardano, guys. Dari news kemarin Cardano, kalau teman-teman tahu, dia ada crash di bagian jaringannya, ada masalah gitu ya. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Charles Hoskinson selaku CEO? Charles Hoskinson dia mengajak FBI. Ya, dia mengajak FBI untuk menyelidiki kasus tersebut. Seolah-olah Cardano ini error bukan dari bagian dalam ya, bukan dari bagian internal mereka, tapi justru ada serangan dari luar katanya yang menyebabkan jaringannya kemarin error. Gitu. Dan ini tentu saja mengecewakan para investor Cardano. Kalau kalian lihat juga progres dari pergerakan Cardano itu sangat-sangat lemah karena ada sentimen negatif seperti ini. Ya, itu sih teman-teman. Kemudian, nah ini ada berita baru datang dari Fluid. Ya, kabar terbaru mengatakan Fluid ini diinvest sama MNTX atau Wintermute. Ya, kabar terbaru mengatakan Wintermute sudah membeli token Fluid dalam 2 hari terakhir, sehingga menyebabkan lonjakan pada pergerakan harganya. Gitu, ini udah mulai ada spike up naik ya. Oke, itu tadi beberapa berita, sentimen, news untuk market. Lalu gimana nih kondisi dari Bitcoin, kemana arahnya? Kita akan bahas Bitcoin dari sudut pandang teknikal jangka pendeknya aja, karena in the long term, teman-teman udah tahu outlook-nya kan. Jadi saya nggak akan panjang-panjang ya. Jadi gini teman-teman, Bitcoin ini sekarang lagi on progress untuk correction. Ya, jadi Bitcoin lagi dalam tahap koreksi, memang bakalan takes time untuk dia mengambil liquidity lebih besar lagi di bawah. Ya, kita expect nanti Bitcoinnya bisa turun ke beberapa level, yaitu ada di 85.000 sampai dengan di 84 ribuan. Ya, ini adalah level range yang menurut saya ideal kalau teman-teman mau untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin. Ya, at least untuk jangka pendek, kita expect dia akan kembali rebound seperti ini ke depannya setelah dia melakukan akumulasi di sini. Dan kalau kita lihat secara progres ini lagi correction ya. Ada A, B, and then C correction. Bitcoin masih menunggu momentum nampaknya, tapi secara power aku melihat dari segi volume, bentar guys. Nah ini, kalau kita lihat dari segi volume sebenarnya lumayan bagus ya di kondisi sekarang. Artinya adalah minat dari pasar untuk Bitcoin in the short term ini masih sangat bagus. Gitu. Jadi dengan kata lain memang ada peluang Bitcoin ini masih bisa naik sampai wave B di atas, yaitu di sekitaran 89.000. Tapi mungkin after itu dia akan ada progres buat koreksi turunan ke bawah lagi ya untuk mengambil liquidity lebih besar di bawah. Gitu. Jadi pada intinya kita masih dalam corrective wave untuk kedepannya kembali menguat mencari wave 3 di sini di atas. Gitu. Jadi secara jangka pendek kita melihat masih oke sih buat Bitcoin, nggak ada yang terlalu gimana-gimana buat sekarang. Tinggal nunggu aja. Hari ini kan kita dapat sentimen data penting ya, data PCE inflation. Moga-moga datanya bagus, semoga datanya juga bisa dibilang inflasinya turun atau setidaknya sesuai dengan forecast, karena itu bisa sangat membantu buat kedepannya. Gitu. Jadi ya itu sih. Ini Bitcoin di time frame 4 jam ya guys. Nah, di time frame 4 jam ini dia on progress untuk correction dulu. Ya, koreksi. Setelah itu kemana? Ya kemungkinan masih bisa naik lagi sih. Dalam beberapa minggu ke depan ini trennya Bitcoin masih retracement. Teman-teman harus perhatikan dalam jangka waktu panjang Bitcoin ini udah turun lumayan dalam guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minggu beruntun. Ya, 7 minggu itu 1,5 bulan ya kurang lebihnya. Ini Bitcoin udah turun terus nih. Masa turun selama itu dia nggak ada rebound? Pasti dia akan ada rebound, ada retrace. Retrace istilahnya ya, retest dulu ke atas buat mengambil liquidity di bawah di atas ini ya.
gitu. Dan mungkin kita akan melihat Bitcoin bisa naik sampai area 100 ribuan untuk beberapa minggu ke depan. Gitu. Jadi yang nunggu-nunggu nih, wah Bitcoin kapan longsor lagi, kapan ngedam lagi gitu ya. Sabar teman-teman, sabar. Kita perlu lihat progres Bitcoin bakalan kayak gimana in the short term-nya. Tapi harusnya sih dengan kondisi yang seperti sekarang ini, Bitcoin sudah dalam kondisi jenuh jual. Kalau kalian lihat dari MACD-nya ini, dia udah berada dalam kondisi oversold. Jadi sudah waktunya memang dia untuk rebound dulu ke atas. Gitu. Ya, itu sih kalau dari saya sendiri, Bitcoin dominance overall agak sedikit menurun ya. Ini bakalan sangat oke buat altcoin kalau Bitcoin dominance-nya bisa drop hari ini. Gitu. Beberapa altcoin aku perhatikan juga lumayan perform. Kayaknya sih menjelang rilis data PCE ini bakalan sangat interesting ya. Tuh guys, ada MON atau Monad ya. Monad ini dia baru listing di banyak exchange. Udah mulai ngepam juga. Kemarin kita sudah sempat bahas juga di live. Overall oke progresnya. Terus ada beberapa altcoin lain seperti XPL, Fartcoin, dan kawan-kawannya yang juga masih sangat oke. Sama analisa kita bang. Ya, kalau sama ya syukurlah gitu. Tapi poinnya bukan itu guys. Poinnya adalah kita mencari respon dari market ya. Ingat ini data penting banget. Data PCE ini adalah data yang selalu dijadikan oleh The Fed untuk acuan mengambil kebijakan ke depan. Ya, sementara pasar kripto sangat sensitif terhadap suku bunga. Jadi data PCE ini bakalan menjadi data yang sangat tidak bisa kita lewatkan gitu ya. Data ini akan rilis oke, hari ini, malam ini itu akan ada 2 data penting dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah data initial jobless claim. Itu datanya jam 8:30 malam. Sementara data PCE inflation ini akan rilisnya itu jam 10 malam. 8:30 malam sama jam 10 malam. Waktu Indonesia Barat ya. Jadi I think akan sangat interesting kalau misalkan data tersebut juga menunjukkan indikasi positif. Jadi ekspektasi kita adalah Bitcoin dapat rebound dulu. Kalau kita lihat dari daily time frame teman-teman, Bitcoin ini secara candle close ya di tanggal 23 November ini hijau ya. Setelah dia create yang namanya spinning top di sini, itu namanya pola Morningstar. Nah, ini guys, aku ajak teman-teman buat melihat pola Morningstar. Ini namanya Morningstar ya. Sebelumnya kan dia turun nih downtrend, ada candle merah di sini, terus ada candle kayak apa ya, gangsing gitu ya. Nah, itu. Terus dikonfirmasi dengan satu candle hijau dan dia di-follow lagi dengan candle hijau berikutnya. Nah, ini merupakan sebuah pola yang menunjukkan tanda-tanda market akan naik gitu. Jadi mungkin yang lagi asik-asik nge-short, hati-hati dengan posisi kalian. Terutama kalau teman-teman mungkin baru pasang di level-level sekarang. Ini udah turun lumayan panjang, jadi sudah sangat sewajarnya kalau ada rebound dulu. Seperti itu. Oke, itu aja paling buat update kita kali ini. Thank you so much teman-teman yang udah menyimak sampai habis. Untuk update berikutnya mungkin nanti kita akan bikin live lagi, entah itu sore atau malam hari, teman-teman. Tapi moga-moga kita bisa sempat membahas altcoin yang lain ya. Kemarin kita sudah sempat bahas Solana, kita sudah sempat membahas Ethereum, terus BNB juga. Ada banyak altcoin yang kita sudah bahas kemarin, termasuk XRP, Cardano di dalamnya. Jadi misalkan kalau teman-teman ketinggalan pembahasan kita yang kemarin, kalian bisa cek di Andre Greystone channel on YouTube. Terus di sini masuk ke bagian live. Nanti teman-teman nonton video kita yang kemarin tanggal 25 November. Yang ini guys. Ini kita udah bahas banyak altcoin di sana. Gitu. Oke, gitu aja buat kali ini. Moga-moga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. See you guys.